Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah dan salawat beserta salam kepada panutan kita Nabi Muhammad. Selanjutnya saya merupakan mahasiswa STAIMA Wonogiri. Nama saya Herwi Guna dari Prodi PAI semester 3. Pada kesempatan ini saya beserta satu kelompok dengan Bapak Indra Ismawarto akan menyampaikan mata kuliah psikologi pendidikan dengan tema pengertian alat-alat pendidikan, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Eka Yuni, SPD MPD. Baik, langsung saja ke materi. Pengertian alat-alat pendidikan. Secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan daripada pendidikan. Amiruddin Indra Kusuma membedakan faktor dan alat pendidikan. Pertama, faktor keadaan yang ikut serta menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan. Sedangkan alat adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pendidikan. Selanjutnya, jenis pendidikan. Dalam dunia pendidikan terdapat bermacam-macam alat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ahmad Marimba membagi alat pendidikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama, alat-alat yang memberikan perlengkapan berupa kecakapan, berbuat dan pengertian hafalan. Alat-alat ini dapat pula dibedakan atau disebut alat-alat pembiasaan. Alat-alat untuk memberi pengertian, membentuk sikap, minat dan cara berpikir. Alat-alat yang membawa ke arah keheningan batin, kepercayaan dan pengarahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping pembagian di atas, D. Marimba juga membagi alat pendidikan dalam 2 bagian, yaitu pertama, alat-alat langsung, yaitu alat-alat yang bersifat menganjurkan sejalan dengan maksud usaha. Yang kedua, alat-alat tidak langsung, yaitu alat-alat yang bersifat pencegahan dan pembasmian hal-hal yang bertentangan dengan maksud usaha. Amiruddin Indra Kusuma membagi alat pendidikan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, alat pendidikan preventif. Ialah alat pendidikan yang bersifat pencegahan. Tujuannya agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran proses pendidikan bisa dihindari. Misalnya, tata tertib atau anjuran dan perintah, larangan dan paksaan. Yang kedua adalah alat pendidikan representatif atau kualitatif dan kreatif. Ialah alat pendidikan yang bersifat penyadaran agar anak kembali kepada hal-hal yang benar, baik dan tertib, misalnya pemberitahuan, teguran, hukuman atau ganjaran. Selanjutnya kita memasuki bab kedua, yaitu pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran yang sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan
walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya. Pengertian sarana dan prasarana secara etimologi memiliki perbedaan, namun dalam dunia pendidikan seringkali disebut sarana prasarana pendidikan, mengingat kedua alat tersebut saling berkaitan erat sebagai fasilitas pendidikan atau education facilities. Sedangkan pengertian sarana dan prasarana pendidikan menurut tim pengurus penyusun pedoman pembukuan media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dibedakan sesuai dengan fungsinya, yaitu pertama, sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju sekolah, tata tertib sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional, pada pasal 42 disebutkan, setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Yang kedua, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidikan, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berrekreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dengan demikian, perbedaan sarana pendidikan dan prasarana adalah pada fungsi masing-masing, yaitu sarana pendidikan untuk memudahkan dalam penyampaian materi ajar, dalam artian segala macam peralatan yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyampaian dan penerimaan materi pelajaran. Sedangkan prasarana adalah pendidikan untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan dalam artian segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Jadi secara umum, sarana dan prasarana pendidikan dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabotan sekolah. Selanjutnya, macam-macam alat bantu pendidikan yang insya Allah akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Bapak Indra Ismawarto. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.